Qala aidan innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jamaah kaum muslimin sedaya umat rahimani rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya bagi kita. Salah satu nikmat Allah, bahkan nikmat ini salah satu nikmat terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, yakni nikmat kita dipersaudarakan sebagai sesama muslim. Allah Ta'ala mengingatkan kita, diantaranya disebutkan di dalam surah Al-Imran ayat 103 berbunyi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ingatlah ketika dahulu kalian bermusuhan, lalu Allah Ta'ala mempersatukan hati kalian. Maka dengan itu kalian dengan nikmat Allah menjadi hamba-hambanya yang bersaudara. Sehingga ketika itu dahulu kalian sudah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya agar kalian mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Talabah khatib mengingatkan juga kita pada yaumul Jumat ini, yaumul mubarakah ini, untuk kita agar kiranya tidak lupa membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Setiap kita pastilah membutuhkan orang lain. Setiap kita, apapun pangkat, jabatan, sebagaimana berapa banyak harta yang ia miliki, pastilah ia membutuhkan bantuan dan kehadiran orang lain. Inilah kita disebut sebagai makhluk sosial. Maka agama kita, agama yang hanif ini telah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita bermuamalah, bagaimana cara kita membangun hubungan yang baik kepada orang lain. Bahkan tidak hanya kepada sesama muslim, kepada orang yang belum memeluk agama Islam saja kita telah diajarkan ataupun telah ada tuntunan dari agama kita. Walaupun pada khutbah kali ini kita akan membahas secara khusus tentang bagaimana hendaknya kita bisa membangun hubungan persaudaraan di antara sesama kita. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Adalah bahwasanya Rasulullah SAW pada masa-masa perjuangannya menyebarkan risalah Islamiyah ini, secara khusus ketika beliau telah berhijrah dari Mekah ke Madinah, salah satu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW selain ia membangun masjid, beliau juga melakukan namanya mu'akhah, yakni mempersaudarakan kaum muslimin ketika itu, yakni antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Bahkan juga Nabi mempersaudarakan secara khusus, secara person by personnya, antara seorang sahabat dengan sahabat yang lainnya. Jamaah dimulakan Allah SWT. Dan kita mengetahui dari apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, termasuk di dalam mewakafkan para sahabat ketika itu, alhasil kita bisa melihat, bisa menyaksikan, dan kita bisa merasakan betapa bahwasanya perjuangan Islam ketika itu secara khusus di Madinah berhasil dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan secara khusus
Nabi kita mengingatkan kita bahwasanya tanda keimanan kita bahkan juga dikaitkan dengan kita bagaimana mencintai saudara kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Di dalam ayat mukadimah tadi bahkan Allah Ta'ala mengingatkan kita dalam surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman itulah yang bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bahkan jika ada yang berselisih di antara mereka, di antara kalian, di antara orang kaum muslimin, maka hendak damaikanlah perselisihannya, disudahilah agar dengan itu kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Menarik jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pedoman bagi kita. Bagaimana hendaknya kita ini bermuamalah yang baik. Bahkan disebutkan nanti dalam surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam perkara kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jangan saling tolong menolong dalam perkara perbuatan dosa dan bermusuhan. Secara khusus di dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi kita mengajarkan bahkan ada hak-hak saudara kita. Setelah kita bagaimana membangun hubungan yang baik, membangun kecintaan di antara sesama kita, kita saling tolong menolong dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Juga ada hak-hak saudara kita secara khusus disebutkan di antara hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya yang berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita pernah bersabda, al-muslim hakul muslim sittun, ada 6 hak saudara muslim terhadap diri kita, di antaranya wa idza laqitahu fasallim alaihi, apabila kalian berjumpa maka hendaknya mengucapkan salam. Di dalam hadis lain Nabi kita menguraikan bahwasanya bahkan jika kita hendak saling cinta mencintai, ternyata kuncinya afsus salam, saling menyebarkan salam. Bahkan ada hadis yang menyebutkan, dan ini menjadi sunnah yang ditinggalkan ataupun jarang dilakukan oleh kita, yakni kita tidak mengucapkan salam kepada orang yang tidak kita kenal. Padahal anjuran memberi salam ini baik kepada orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Afsus salam, dan itu merupakan doa yang sangat baik. Karena ada doa keselamatan, ada doa kebaikan, dan wajib bagi seseorang untuk menjawab salam. Jika ada saudaranya memberi salam kepada dirinya. Hak yang kedua dari saudara kita sesama muslim, yakni wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila ia mengundang kalian maka datangilah, penuhilah undangannya. Secara khusus di dalam hadis-hadis yang lain, ketika ada saudara kita mengundang secara khusus undangan walimatul urs, banyak ulama yang mewajibkan hukumnya. Secara khusus undangan walimah, jika ada yang mengundang kita, maka hendaknya kita mendatanginya, menghadirinya. Dan hak yang ketiga diantaranya wa idza istansahaka fansahu, apabila ada saudara kita yang meminta nasihat kepada kita maka beri ia nasihat. Hak yang lain yang keempat yakni wa idza antasa fahamidallah fasamidhu, apabila ada saudara kita yang bersin dan dia mengucapkan kalimat hamdalah, maka hendaklah ia mendoakannya yakni dengan kalimat yarhamukallah. Apabila ia mendengar doa dari saudaranya ketika ia bersin, maka balas dengan doa juga, yahdikumullah wa yuslih balakum. Dan hak yang kelima wa idza maridu fa'udhu, apabila ada saudara kita yang sakit maka jenguklah, tengoklah, dan itu menjadi penghibur bagi dirinya, bahkan tidak hanya yang sakit, bagi keluarga yang sedang dalam keadaan duka. Dan yang terwa idza mata fatba'hu,
apabila ada yang meninggal saudara kalian, maka iringilah. Ulama mengatakan iringi dari rumahnya hingga ke masjid, hingga ia mensolatinya. Ada lagi yang mengatakan iringi dari masjid sampai ke kuburannya. Dan Nabi kita pernah bersabda, barang siapa yang melakukan hal demikian, maka ia akan mendapatkan pahala sebesar bukit Uhud. Kalau ia mengiringinya, tidak hanya sekedar mensolatinya, sampai ia ikuti sampai pada pemakamannya, maka ia akan mendapatkan pahala sebesar 2 bukit Uhud. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara riwayat yang lain yang menyebutkan bahkan kita sebagai sesama muslim ini hendaknya saling menjaga, saling mengasihi. Bahkan kita diperingatkan tidak boleh kita saling membenci. Di antaranya ada hadis Nabi yang cukup panjang. Ya, Nabi kita pernah bersabda, la tahasadu, jangan kalian saling hasad. Wala tanajasu, jangan saling mencaci maki. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi ataupun mendiamkan. Wala yabi ba'dukum ala ba'iba, jangan kalian membeli barang yang telah ditawar oleh saudara kalian. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian itu hamba Allah yang bersaudara. Biasdim mar'im minasyarr an yahqira akhahul muslim, cukuplah seseorang dikatakan jahat apabila ia menghina saudaranya. At-taqwa hahuna, Nabi menyebutkan bahwasanya takwa itu di hati. Wa yusir ila sabri salasa marrat, sampai 3 kali Nabi mengatakan at-taqwa hahuna kulul muslim 'alal muslim haram damuhu wa maluhu wa 'irduh. Setiap muslim terhadap muslim lain itu haram ataupun terjaga, terpelihara, yakni darahnya, hartanya dan kehormatannya. Maksudnya tidak boleh ada seorang muslim yang menumpahkan darah saudara muslim yang lain. Tidak boleh yang mengganggu harta muslim yang lain. Juga tidak boleh merendahkan ataupun menghilangkan kehormatan dari saudara muslim yang lain. Dan sebagai hadis penutup kita bacakan betapa bahwasanya bagaimana sikap kita terhadap muslim yang lain. Dalam hadis juga yang cukup panjang Nabi kita pernah bersabda, man nafasa mu'minin qurbatan min qurabid dunya nafasal anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan, satu kesulitan saudaranya di dunia ini, maka Allah akan melepaskan kesulitannya kelak, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Wa man yassara 'ala musir yassara alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusannya kaum muslim, maka Allah akan memudahkan urusannya baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Wa man satara musliman satara alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah juga akan menutupi aibnya baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Wallahu fi 'anil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Barang siapa yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya selama dia masih menolong saudaranya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita yang hadir pada waktu yang mubarakah ini, kita yang menjadi jamaah muslimin di tempat yang mulia ini, mari kita jaga persaudaraan kita. Kita bingkai hubungan kita dengan ukhuwah Islamiyah yang indah di antara kita. Kita kuatkan persatuan dan kesatuan kita, dan dari situlah Allah Ta'ala akan mengalirkan keberkahan dan akan mencintai dan merindukan kita sebagai sebuah kaum yang saling cinta, mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.